Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi seluruh jemaat GKUBSD. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita mendengarkan warta jemaat sepekan. Majelis Jemaat GKUBSD mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKUBSD. Kiranya ibadah hari ini berkuasa mengubah hidup kita semakin serupa karakter Kristus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus atau ingin mendaftar menjadi anggota jemaat, dapat menghubungi Gembala Sidang atau Majelis Jemaat. Hari ini kita akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Jenny Victoria Telehala STH. Persembahan ibadah minggu, persepuluhan, dan persembahan syukur jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan ke majelis jemaat atau dapat ditransfer ke rekening GKUBSD dengan nomor rekening di bawah ini atau dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKUBSD. Dukungan doa untuk jemaat yang dalam pemulihan dari sakit, yaitu Ibu Tiwirlan Huta Barat. Dan jika ada jemaat yang sakit, mohon agar dapat disampaikan informasinya melalui WhatsApp ke majelis jemaat atau media jemaat agar dapat didoakan bersama. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Oma Heni Henriette Laisina pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan hadiah Nats Mazmur 86 ayat yang ke-11. Kemudian Saudari Ingrid Olivia Lakotani dengan hari ulang tahun pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan hadiah Nats dari Yosua 1 ayat yang ke-8. Kiranya hikmat Tuhan menuntun setiap langkah hidup dan berkat Tuhan tercurah selalu. Kemudian doa bersama jemaat diadakan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 19.30 di rumah masing-masing. Bersama keluarga dengan menggunakan aplikasi Zoom, diharapkan setiap keluarga dapat menginstal aplikasi Zoom di HP masing-masing. Sehingga saat doa bersama dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan live dengan Gembala Sidang dan jemaat lainnya. ID Zoom akan diinformasikan sebelum ibadah di WhatsApp grup media jemaat GKUBSD. Pemilihan calon majelis baru dalam rangka pemilihan calon majelis periode 2021 sampai dengan 2026, maka akan diedarkan formulir K1 kepada seluruh anggota SIDI jemaat untuk memberikan usulan 2 nama calon majelis dengan mengacu kepada persyaratan yang telah diwartakan sebelumnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya di seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita diam sejenak, menundukkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah sebelum kita masuk ke dalam ibadah. Mari kita saat teduh sejenak. Mari kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyikan dari Kidung Keesaan 19 bait pertama dan kedua.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Pada hari ini nas pembimbing berbunyi sebagai berikut. Matius 14 ayat yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya diberikan kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Terangilah hidup kami agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Marilah kita bersama-sama mengaku, ya Bapa kami yang pemurah dan pengampun, kami menyadari kesalahan kami. Kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu, maupun terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Amin.
Sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab beginilah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi bersama dari Kidung Keesaan 123. Siapkan hati
Mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus agar kita dapat memahami firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya dan menjadi segala-galanya bagi kami. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami dapat kembali bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya Engkau Tuhan hadir menyapa, membimbing mengajar kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biar melalui firman Tuhan ini kami boleh diperlengkapi menjadi umat-Mu yang benar-benar memiliki kehidupan iman yang kokoh, kuat, yang bertumbuh, sehingga pekerjaan-pekerjaan-Mu dapat berlangsung dengan leluasa di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Tuhan menyertai saudara. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang memberkati kita pagi hari ini terambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak lagi bimbang tetapi percaya merupakan tema pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kebimbangan adalah pengalaman yang telah dialami oleh setiap orang. Misalnya saja soal pekerjaan. Kadang orang bimbang. Apakah dia tetap mempertahankan pekerjaannya ataukah dia resign dan kemudian membuka usaha yang baru. Begitu juga ketika seorang sedang menjalani satu hubungan untuk menikah. Kadangkala timbul kebimbangan. Apakah hubungan itu dapat terus dipertahankan ataukah hubungan itu harus diakhiri? Dan banyak hal lain lagi yang bisa menimbulkan kebimbangan di dalam kehidupan seseorang.
Kebimbangan itu berarti bahwa seseorang tidak memiliki keyakinan yang penuh, yang bulat, yang utuh terhadap apa yang dia yakini, terhadap apa yang dia percaya. Jadi terpecah. Di satu sisi dia yakin, tapi di sisi yang lain dia tidak yakin atau kurang yakin. Dan kalau kita membaca di Alkitab, banyak juga tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kebimbangan di dalam kehidupannya. Baik Abraham, bahkan juga Yohanes yang sudah membaptis Yesus, dia masih bimbang, apakah Yesus itu Mesias atau masih ada yang lain. Dan itu merupakan satu pengalaman yang alami, satu pengalaman yang wajar. Dan pagi hari ini kita juga menemukan bahwa Petrus, seorang rasul yang besar, bahkan juga para murid yang ada di perahu di tengah danau Genesaret, mereka mengalami kebimbangan. Apakah saat ini kita sedang mengalami kebimbangan? Dan kalau kita sedang mengalami kebimbangan, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menaklukkan, untuk bisa menghadapi kebimbangan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang bertindak, yang berkuasa, yang menolong kehidupannya, tapi tidak sedikit banyak orang Kristen yang mengalami kebimbangan di dalam kehidupannya. Juga termasuk tokoh Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini. Kalau kita merasa bimbang, maka kita tidak sendirian. Dan melalui firman Tuhan ini kita belajar bagaimana kita bisa mengatasi kebimbangan. Di dalam bacaan ini, Petrus dan murid-murid yang lain bersama dengan Tuhan Yesus baru saja menjalani satu pelayanan, di mana di dalam Matius pasal 14 sampai ayat 30 sampai 21 di situ diceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus dalam pelayanannya melakukan satu mukjizat yang besar, yaitu memberi makan 5.000 orang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah pelayanan itu berakhir dan orang-orang pulang, maka Tuhan Yesus tetap berada di bukit dan menyuruh murid-muridnya untuk mendahului dia menyeberang danau Genesaret. Dan Yesus di bukit itu berdoa. Dan ketika sudah pagi, kira-kira pukul 3, di situ perahu murid-murid diterpa oleh angin sakal. Ya, berarti perjuangan murid-murid menghadapi masalah di danau itu cukup lama, ya, dari malam sampai pagi. Dan ketika Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka menghadapi masalah itu sendirian, tapi Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Pada saat itu murid-murid sedang berjuang menghadapi angin sakal, mempertahankan supaya perahu itu tidak tenggelam. Tapi yang lebih menakutkan lagi dari angin sakal itu adalah penampakan sosok yang berjalan di atas air, yang bagi mereka saat itu mereka mengira bahwa itu hantu, dan itu membuat murid-murid sangat ketakutan. Jadi ketakutan itu sudah double, ya. Pertama, menghadapi angin sakal yang sampai tenggelam, takut tenggelam. Yang kedua, melihat ada sosok yang berjalan di atas air dan membuat ketakutan mereka semakin bertambah sehingga mereka berteriak. Tetapi Tuhan Yesus menenangkan mereka. Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Meskipun Tuhan Yesus sudah berupaya untuk menenangkan mereka, tetapi Petrus masih belum yakin sehingga dia meminta satu bukti. Kalau memang itu adalah Tuhan Yesus, dia minta supaya Tuhan Yesus menyuruhnya berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus memenuhi atau mengabulkan permintaannya. Dan pada saat itu Petrus mulai melangkah keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air. Ini adalah satu mukjizat yang sangat besar yang dicatat di dalam Alkitab, bahwa ada manusia yang berjalan di atas air.
Tetapi mujizat itu tidak berlangsung lama, karena seketika Alkitab mengatakan bahwa ada tiupan angin keras yang dirasa oleh Petrus, dan datangnya angin keras yang dirasakan oleh Petrus itu membuat dia menjadi takut. Dan ketika ketakutan itu mulai dirasakan oleh Petrus, maka Petrus mulai tenggelam. Tapi ketika dia tenggelam, Petrus masih berdoa, "Tuhan, tolonglah aku." Dan kita mengatakan bahwa segera, ayat 31, Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya. Respon Yesus sangat keras, namun pertanyaan itu hendak dipakai untuk menolong Petrus supaya Petrus dapat memahami bahwa iman kepada Yesus bisa membuat segala sesuatu terjadi. Tetapi rasa takut akan menimbulkan kebimbangan, dan ketika kebimbangan itu muncul, maka itu akan mematikan iman. Seringkali kita gagal untuk melakukan kehendak Allah, bukan karena tidak mampu, tetapi karena kita takut, dan ketakutan itu menimbulkan kebimbangan. Kita tidak percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah. Kita tidak percaya atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun Tuhan sudah berkali-kali membuktikan kehadiran dan kuasanya di dalam kehidupan kita. Jika kebimbangan itu mematikan iman, maka kepercayaan akan kuasa Tuhan itu membuat pekerjaan Tuhan dapat bekerja secara sempurna di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan yang sepenuhnya kepada Allah itu sangat penting, dan hal tersebut dapat memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama tentang kepercayaan yang sepenuhnya ini, yang utuh kepada Tuhan, itu ada pada seorang nabi yang bernama Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Elia bahwa dia akan menurunkan hujan pada saat itu. Padahal saat itu sedang terjadi kekeringan yang telah melanda Israel selama 3,5 tahun. Kekeringan yang begitu panjang, secara manusia rasanya tidak mungkin kalau saat itu akan ada hujan. Lalu ketika Elia naik ke atas Bukit Karmel, di sana dia berdoa, di sana dia menyembah Tuhan, berlutut dengan muka ke tanah, dan dia menyuruh bujangnya untuk melihat ke arah laut apakah ada tanda-tanda hujan, tanda-tanda awan hitam yang menunjukkan hujan. Ternyata bujangnya mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda apapun. Tapi meskipun demikian, Elia tetap berdoa dan menyuruh bujang itu kembali melihat ke arah laut. Dan itu terjadi sebanyak 7 kali. Dan setelah 7 kali, bujangnya mengatakan bahwa ada awan sebesar telapak tangan. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 33 dan 44. Dan setelah itu terjadi hujan yang sangat lebat. Inilah yang merupakan contoh tentang iman yang sepenuhnya kepada Allah. Iman yang sepenuhnya itu tidak dipengaruhi oleh keadaan seperti Elia. Meskipun sangat terik, meskipun bujangnya katakan tidak ada tanda-tanda hujan, tapi dia tetap berpegang pada janji Tuhan. Tuhan bilang di dalam ayat 1 dari 1 Raja-Raja 18, "Aku akan menurunkan hujan." Itu yang dia pegang. Belum terjadi, dia berdoa. Lihat lagi, belum terjadi, dia tetap berdoa menyembah Tuhan sampai apa yang Tuhan firmankan kepadanya itu terjadi. Itu yang disebut dengan iman sepenuhnya, yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Tidak ada kebimbangan, mungkin ada kebimbangan, tapi dia menaklukkannya dengan tetap terhubung kepada Tuhan di dalam doa, di dalam penyembahannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini,
firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menolak rasa bimbang dan menaklukkannya. Rasa bimbang itu bisa terjadi pada siapapun, terhadap orang-orang percaya, jemaat, bahkan hamba-hamba Tuhan, pendeta sekalipun. Kebimbangan itu muncul ketika kita membuka pikiran kita kepada hal-hal lain, hal-hal yang menakutkan kita. Kita terbuka terhadap hal-hal yang menakutkan. Dan ketakutan-ketakutan itu menimbulkan kebimbangan, dan kebimbangan seketika akan mematikan iman kita. Apa yang membuat kita takut saat ini? Apakah kita takut terkena virus, kemudian kita sakit, atau yang sakit takut mati? Kita takut terjadi PHK dan kita tidak mempunyai pekerjaan lagi, kita tidak punya penghasilan, kemudian akhirnya kita dipenuhi dengan keputusasaan dan kebimbangan yang sangat luar biasa. Atau mungkin ada ketakutan-ketakutan yang lain. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan mengajak kepada kita bahwa sekalipun situasi di sekitar kita sangat menakutkan, dan itu betul-betul nyata, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk menutup pikiran kita dari segala sesuatu yang menakutkan, untuk menaklukkan setiap kebimbangan yang muncul. Caranya adalah bahwa setiap hari kita harus membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan. Ambil waktu lebih banyak untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan daripada membaca berita-berita yang menimbulkan ketakutan dan kebimbangan di dalam kehidupan kita. Pilihan ada pada kita. Apakah kita mau dikuasai kebimbangan, ataukah kita mau dibangun imannya menjadi semakin kuat sehingga bisa menaklukkan kebimbangan dan ketakutan itu. Yang kedua, kita mesti berjaga-jaga dan berdoa seperti Elia. Kenapa Elia? Walaupun 7 kali tidak ada tanda-tanda hujan, tapi Elia terus berdoa dan dia menyembah Tuhan. Sampai hujan itu tiba atau terjadi. Ya, karena dia membangun hidupnya di atas doa. Dia tidak mau dipengaruhi dengan keadaan yang panas, yang tidak ada tanda-tanda hujan. Tapi dia hanya mau fokus kepada janji Tuhan bahwa akan ada hujan. Hari ini Tuhan berjanji kepada kita. Apa yang dia janjikan kepada kita? Apakah dia berjanji bahwa dia akan pelihara kita sekalipun kita di PHK? Apakah dia berjanji akan memberi kesembuhan kepada kita? Apakah dia berjanji untuk memberikan masa depan yang terbaik buat kita di tengah-tengah situasi seperti ini? Kita harus berpegang pada janji itu. Kita harus berkata bahwa janji Tuhan buat saya itu iya dan amin. Sekalipun janji itu saat ini belum terlaksana. Tapi kita percaya bahwa Tuhan punya waktu dan punya cara untuk memenuhi apa yang dia janjikan. Itu yang harus kita lakukan untuk bisa menaklukkan kebimbangan. Dan yang terakhir, kita mesti perbanyak ucapan syukur. Apa yang kita syukuri hari lepas hari, itu akan menolong kita sehingga kita memiliki pandangan yang positif, sehingga kita bisa menaklukkan dan menolak kekuatan yang negatif, yaitu rasa takut yang berupaya mempengaruhi kehidupan kita. Ketika kita fokus kepada kebaikan Tuhan, ketika kita fokus kepada kasih Tuhan, kita fokus pada perbuatan Tuhan yang menyelamatkan kita, sesuatu yang mustahil tapi kita bisa terima dari Tuhan, apalagi perkara-perkara yang ada saat ini, itu Tuhan pasti akan menolong kita. Dan kita syukuri itu satu demi satu di hadapan Tuhan. Mana yang lebih banyak? Apakah kita lebih banyak mengeluh dan menyampaikan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, ataukah kita lebih banyak mengucap syukur sama Tuhan? Ya kan? Mari kita belajar. Kita latih diri kita lebih banyak mengucap syukur. Misalnya 10 hal apa saja yang kita perlu syukuri setiap hari kepada Tuhan. Kita perbanyak. Kalau tadinya hanya 1, 2, 3 bersyukur, coba ditambah daftarnya. Maka dengan demikian kita tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang menakutkan, dan itu akan menekan iman kita. Inilah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak lagi bimbang,
tetapi percaya. Maka dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dengan leluasa dalam hidup kita, dan kita akan bisa menaklukkan setiap badai, segala sesuatu yang menakutkan, dan kita boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita bangkit berdiri dan hendaklah kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan mari kita bersama-sama untuk berdoa, mengucap syukur, kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Seperti ada tertulis di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, karena kami boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman kami, bahwa kebimbangan dengan pertolongan kuat kuasa Tuhan, kami bisa mengatasinya. Kami bisa menaklukkannya dengan pertolongan Tuhan. Ketika kami fokus hanya kepada Tuhan Yesus, pada janji-Mu, kepada kasih, kebaikan, dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami, supaya kami bisa menaklukkan setiap kebimbangan dan ketakutan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami juga mau menaikkan doa syafaat untuk jemaat-Mu. Jemaat yang sakit, kami bawa kepadamu, Ibu Tiurlan Huta Barat. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang percaya kepadamu disembuhkan. Dan kami berdoa agar janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan Ibu kekasih kami, Ibu Tiurlan Huta Barat. Semua obat-obatan yang dikonsumsi dan juga tindakan medis yang dilakukan atasnya Tuhan pakai dan berkati, sehingga membuat luka-lukanya menjadi kering, menjadi pulih, dan beliau juga boleh mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Kami bersukacita bersama Oma Heni Hendrit Laisina dan juga saudari Ingrid Olivia Lakotani. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi mereka. Maka biarlah Tuhan Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah kehidupan yang mereka tempuh.
Biarlah mereka bisa menemukan apa yang menjadi panggilan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh menghidupi itu dengan sepenuhnya. Sehingga kehidupan mereka sungguh bermakna. Kehidupan mereka memuliakan Engkau Tuhan. Hidup mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Betty Rahakbau. Kami berdoa biarlah Tuhan hadir menjadi kepala di dalam keluarga ini, menuntun dan menyertai, memberkati Ibu Betty bersama dengan anak-anak Kevin dan juga Vini. Biarlah mereka selaku anak-anak Tuhan, selaku keluarga, boleh hidup menjadi keluarga yang menjadikan firman-Mu sebagai yang berkuasa di dalam kehidupan keluarga mereka, yang mereka taati, sehingga apa yang menjadi janji Tuhan, yaitu pemeliharaan Tuhan, perlindungan, kebaikan Tuhan, kecukupan, penyertaan dan keberhasilan dalam setiap hal yang mereka kerjakan, itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan keluarga ini. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga Bapak Sujiono Stefanus. Engkau menyertai dan memberkati Pak Sujiono bersama dengan anggota keluarga Ibu Titin dan anak-anaknya Agnes juga Valen. Engkau menuntun mereka ya Allah, biar mereka boleh memahami bahwa Tuhan adalah yang berkuasa dan berdaulat, sehingga mereka boleh belajar terus bergantung kepadamu, sehingga Tuhan sendiri hadir dan menyertai mereka, baik dalam membangun kehidupan keluarga yang sehati yang takut akan Tuhan, baik dalam mengembangkan usaha yang mereka kerjakan pada saat ini, yaitu usaha di dalam membuka rumah makan, bahkan juga anak-anak di dalam studi serta pekerjaan mereka. Tuhan bersama mereka dan menolong mereka, dan biarlah mereka senantiasa boleh terus setia dan belajar mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan boleh terus dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga serahkan majelis dan keluarga. Engkau juga yang menolong setiap para pelayan, baik hamba-Mu Saku Gembala Sidang bersama dengan seluruh penatua dan keluarga. Biar kami juga boleh menjadikan Tuhan Yesus sebagai model di dalam pelayanan yang kami kerjakan. Kami boleh menjalani pelayanan itu dengan penuh pengabdian, dengan penuh ucapan syukur ya Allah, sehingga pelayanan itu tidak menjadi satu beban, tapi pelayanan itu menjadi satu penyembahan kami kepada Tuhan. Engkau sempurnakan, Engkau tolong kami, sehingga kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan-Mu dengan takut akan Tuhan. Dan melalui pelayanan ini juga boleh membuat jemaat yang dilayani boleh bertumbuh imannya dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Kau berkati setiap keluarga yang sudah memberikan dukungan, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan leluasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pendeta David dan pengurus gereja yang ada di Petuo, Kalimantan Barat. Engkau bersama mereka. Engkau mengurapi dan Engkau menaruh perkataan-Mu di dalam mulut daripada hamba-Mu Pendeta David, sehingga apa yang disampaikan, kata-kata yang diucapkan, firman-Mu itu sungguh berkuasa untuk membangun iman dari setiap jemaat yang dilayani di Petuo, sehingga melalui perubahan hidup yang terjadi, maka itu boleh menjadi kesaksian bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga mereka bisa melihat bahwa Allah yang disembah oleh umat-Mu itu adalah Allah yang hidup, dan boleh menjembatani mereka untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang iman kepada Tuhan Yesus yang membuka jalan bagi pekabaran Injil di wilayah Petuo dan sekitarnya. Juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami pada saat ini, Kau tolong mereka sehingga mereka boleh memiliki pengharapan, supaya mereka boleh tetap kuat, supaya mereka bisa menemukan strategi yang terbaik Tuhan untuk menghadapi situasi yang sulit pada saat ini, kondisi ekonomi yang semakin menurun. Tuhan tolong sehingga mereka bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menolong setiap masyarakat bangsa Indonesia untuk bisa menjalani masa-masa yang sulit ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan.
Kami hanya bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan Tuhan. Tapi apa yang tidak bisa kami kendalikan, kami serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Yaitu kondisi pandemi yang kami tidak tahu Tuhan kapan berakhirnya. Karena Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya. Maka kami mohon, biarlah hanya belas kasihan yang daripada Tuhan yang dapat membuat pandemi ini akan berakhir. Hanya pengampunan dan kemurahan Tuhan sajalah yang bisa membuat bangsa-bangsa di dunia juga Indonesia boleh mengalami pemulihan. Ya Tuhan, biarlah ulurkan tangan-Mu untuk Indonesia, untuk membangun, untuk memulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami juga mendukung saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami bencana di Lebanon, Beirut Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap korban-korban yang terluka yang sedang dirawat. Tuhan tolong mereka dalam penderitaan mereka ketika mereka berseru kepada nama-Mu. Biarlah Engkau datang melalui dokter, tim medis, melalui cara-cara tertentu Tuhan untuk mengobati mereka, untuk merawat mereka sehingga luka-luka mereka boleh mengalami pemulihan melalui pelayanan daripada rumah sakit dan juga para dokter. Semua yang dibutuhkan, baik obat-obatan, makanan, minuman, tempat tinggal, Tuhan Engkau buka jalan dalam kondisi yang begitu sulit. Tuhan tolong, dan bantuan-bantuan dari berbagai negara biarlah bisa tiba di wilayah Lebanon ini untuk meringankan beban daripada korban-korban yang terkena bencana ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga lawat dan Engkau memberikan penghiburan, Engkau rangkul mereka, keluarga-keluarga yang kehilangan atas peristiwa bencana yang menimpa mereka ini ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, khususnya kami yang saat ini sedang beribadah bersama-sama Tuhan. Biarlah Engkau juga yang melihat kondisi kami yang mengalami berbagai-bagai persoalan. Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan itu membangun iman kami. Tolong kami supaya kami tidak membuka pikiran kami terhadap hal-hal yang menakutkan. Tapi tolong kami untuk kami benar-benar fokus kepada firman-Mu dan kepada kehadiran dan penyertaan-Mu ya Allah. Sehingga hati kami boleh dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Sekalipun keadaan di sekeliling kami sangat menakutkan, tetapi kami boleh memiliki kepercayaan yang penuh bahwa di tengah badai, Tuhan Yesus tetap hadir bersama kami dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, bahkan bangsa ini. Tuhan Yesus tidak pernah melepaskan tangan-Mu atas kami. Kami yang berseru untuk memohon pertolongan daripada-Mu. Kami percaya sebagaimana Engkau mengulurkan tangan-Mu kepada Petrus untuk menolongnya ketika dia tenggelam, ketika dia ketakutan. Kami juga percaya bahwa tangan Tuhan, meskipun tidak terlihat secara kasat mata, Tuhan ulurkan kepada kami semua dan mengangkat kami sehingga kami boleh diselamatkan menurut atau dengan cara-cara Tuhan yang unik dan ajaib bagi kami semua. Itu yang menjadi keyakinan iman kami kepada-Mu ya Allah. Biarlah kami boleh dikuatkan, dibangun dan dihibur. Dan kami juga boleh menghibur dan menguatkan serta menolong orang-orang di sekitar kami. Bapa, ini yang menjadi doa kami, sambut dan dengarlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semesta
Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Kita akan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tetap mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kita boleh menjaga diri kita dan kita juga boleh menjaga kesehatan dan keselamatan orang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.